Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, fundamental banget. Apa sih realitas itu sebenarnya? Kita mau gali gagasan yang cukup menantang intuisi nih. Sumbernya dari buku Our Mathematical Universe. Fokus utamanya di bab 10. Betul, bab 10, realitas fisik dan realitas matematis. Intinya itu kan ada ide yang lumayan, radikal gitu. Gimana kalau alam semesta fisik kita ini, semua yang ada, itu bukan cuma bisa dijelasin pakai matematika, tapi ya emang adalah matematika itu sendiri? Nah, itu dia. Kedengarannya mungkin agak aneh ya, tapi argumennya menarik buat dibedah. Oke, jadi misi kita sekarang, kita coba bongkar hipotesis ini. Petunjuknya apa aja sih yang ngarah ke sana menurut sumber kita? Terus, kalau ini beneran, implikasinya apa buat kita? Buat pemahaman kita soal eksistensi. Siap ya buat mempertanyakan realitas? Yuk kita mulai pembahasannya. Boleh. Mungkin bisa mulai dari kutipan Eugene Wigner yang terkenal itu ya, yang bilang kalau kegunaan matematika yang luar biasa dalam ilmu alam itu sesuatu yang mendekati misterius. Nggak ada penjelasan rasionalnya. Ini kan selalu bikin penasaran ya. Kok bisa alam semesta nurut banget sama persamaan matematis? Pertanyaan Wigner itu emang titik awal yang bagus banget. Dan sumber kita ini, terutama di bab 10, nggak berhenti di situ. Nggak cuma bilang misterius atau berguna banget, tapi didorong lebih jauh. Gimana kalau hubungannya itu bukan sekedar nurut atau deskripsi, tapi identitas? Identitas, maksudnya sama persis gitu? Iya. Hipotesis yang mau kita bahas ini namanya hipotesis alam semesta matematis atau MUH. Itu bilang kalau realitas fisik eksternal kita, dunia di luar kesadaran kita ya, adalah sebuah struktur matematis. Titik. Bukan dijelaskan oleh, tapi adalah. Wow. Oke, adalah struktur matematis. Dari mana sih idenya? Petunjuknya apa? Sumber kita kayaknya mulai dari skala gede sama skala kecil banget ya. Tepat sekali. Petunjuk pertama, ini nyambung ke konteks bab 2 di sumbernya, itu datang dari pengamatan kosmos. Ruang angkasa itu sendiri, wadah alam semesta kita ini, kan punya sifat-sifat kayak jumlah dimensi, ya kan? 3 dimensi ruang. Terus bisa melengkung karena gravitasi, kata Einstein. Punya topologi tertentu. Oke. Yang menarik, sumber kita nekenin, kalau kita coba kupas, apa sih ruang itu sampai ke dasarnya banget, satu-satunya sifat intrinsik yang kayaknya tersisa itu ya properti matematis ini, dimensi, kelengkungan, topologi. Kayak nggak ada zatnya ruang itu sendiri, cuma sifat-sifat matematis. Jadi kayak objek matematika murni itu ya. Betul, mirip banget sama objek matematika murni. Ruang angkasa yang segede ini, jangan-jangan emang cuma entitas matematis. Itu aja udah bikin, wow. Terus gimana kalau dikecilin banget? Skala subatomik, partikel. Nah, kalau kita zoom in ke dunia kuantum, ini konteksnya bab 7, kita nemuin pola yang mirip lagi. Partikel elementer, elektron, quark, neutrino. Apa sih sifat intrinsik mereka? Kalau kita tanya fisika partikel, jawabannya ya lagi-lagi angka-angka matematis. Angka lagi. Iya. Muatan listriknya misalnya -1 buat elektron, spinnya setengah, nomor lepton, dan lain-lain. Semuanya angka. Sumber kita nyebut tabel 71 itu isinya properti partikel, iya isinya angka semua. Partikel ini jadinya kayak Lego matematis gitu loh. Bukan benda kecil padat kayak bayangan kita biasanya. Oke. Sifat dasarnya itu angka-angka matematis. Betul, kuantitas matematis. Dan katanya ada yang lebih dasar lagi. Fungsi gelombang itu. Yang hidup di ruang Hilbert. Ini agak jelimet ya konsepnya. Konteks bab 8 ini kan? Iya, ini emang konsep kunci di mekanika kuantum. Fungsi gelombang itu deskripsi keadaan suatu sistem, misalnya elektron. Dia kayak peta probabilitas gitu. Isinya semua kemungkinan keadaan si partikel. Oke. Dan peta ini nggak hidup di ruang fisik 3 dimensi kita, tapi di ruang matematis abstrak, kompleks banget, namanya ruang Hilbert. Ruang Hilbert. Dan lagi-lagi, tebak, ruang Hilbert ini ya murni konstruksi matematis. Jadi dari skala kosmik, skala kuantum, sampai deskripsi paling dasarnya ketemunya matematika terus ya? Nah itu dia, pertanyaannya jadi, terus yang fisiknya mana? Substansi material yang bukan matematisnya itu di mana? Oke. Mulai kebayang polanya nih.
Di mana-mana kok matematika. Ini yang akhirnya ngebawa ke argumen utama di bab 10 itu ya. Si Muah tadi. Persis. Setelah lihat petunjuk-petunjuk ini, Muhli ngajuin postulat yang, yaitu tadi, radikal. Realitas fisik eksternal kita semua yang ada independen dari pikiran kita adalah sebuah struktur matematis. Udah, gitu aja. Bukan modelnya, tapi realitasnya. Tunggu, pelan-pelan. Maksudnya dunia adalah matematika tuh gimana? Saya lihat sekeliling nih, ada meja, ada kursi, komputer, benda fisik. Saya nggak lihat ada persamaan atau angka terbang-terbang. Gimana nyambungnya sama Mu? Sumbernya juga ngakuin kan ada gap antara pengalaman kita sama klaim ini. Pertanyaan bagus banget, krusial malah. Dikinilah kita perlu paham bedanya struktur matematika murni sama apa yang sumbernya sebut bagasi atau baggage. Bagasi itu interpretasi, konsep, label cerita yang kita, manusia, tambahin di atas struktur itu, karena keterbatasan persepsi dan bahasa kita. Oke, bagasi. Hampir semua teori fisika kan punya dua bagian. Persamaan matematis inti, itu strukturnya, sama penjelasan pakai kata-kata, bagasinya. Penjelasan ini nyoba nyambungin rumus tadi ke intuisi dan pengamatan kita. Istilah kayak meja, atom, sel, gravitasi, bahkan partikel itu sendiri, bisa dibilang bagian dari bagasi konseptual kita. Jadi, meja yang saya lihat ini bukan bagian dari struktur matematika dasarnya, tapi cuma label atau konsep yang saya pakai buat nangkep pola tertentu di struktur itu. Gitu. Tepat. Analoginya bagus banget pakai catur dari bab 10 sumber kita. Struktur matematika inti catur itu kan aturan gerak bidaknya. Kuda gerak L, gajah diagonal, hubungan antar kotak di papan. Aturannya abstrak, murni relasional. Iya, aturan mainnya. Nah, bagasinya bisa macam-macam. Bentuk fisik bidaknya, kayu, plastik, gading, atau cuma simbol di layar. Nama bidaknya dalam bahasa beda-beda. Bishop, Fu, Leufer, gajah. Padahal aturannya sama. Cerita di balik catur itu semua bagasinya. Oke. Struktur matematika murni cuma peduli relasi abstrak antara elemennya, tanpa bagasi interpretasi. Muh bilang, realitas fisik eksternal itu kayak aturan catur tadi, struktur relasional murni. Pengalaman kita sehari-hari itu udah banyak bagasinya. Oke, analogi catur itu ngebantu banget. Jadi kalau Moh ini benar, implikasinya apa aja nih? Misalnya buat pencarian Theory of Everything atau TOE. Apa TOE itu nanti jadinya cuma sekumpulan rumus matematika aja? Nggak perlu penjelasan kata-kata sama sekali gitu? Secara prinsip, kalau ikutin MU, ya begitu. Teori segalanya yang paling ultimate itu ya definisi matematis lengkap dari struktur tempat kita ada ini. Secara teori, seorang super matematikawan harusnya bisa nurunin semua fenomena fisika, bahkan mungkin kesadaran kita cuma dari definisi struktur matematis itu. Cuma dari situ aja? Ya, nggak perlu lagi kata-kata penjelas atau bagasi. Semua info udah ada di dalam relasi matematisnya. Wah, itu implikasi yang kuat banget ya. Terus, gimana soal fitur alam semesta lain? Kayak simetri misalnya. Kenapa hukum fisika sama aja di mana-mana? Atau sama ke segala arah? Nah, MU ngasih penjelasan yang elegan buat ini. Struktur matematis itu emang sering banget punya sifat simetri secara inheren. Coba bayangin objek matematis kayak lingkaran atau bola. Kan simetri putarnya sempurna. Iya sih. Sumba kita pakai contoh kubus di bab 10. Kubus bisa diputar 90 derajat, 180 derajat di sumbu tertentu, tapi kelihatannya tetap sama persis. Kalau alam semesta kita adalah struktur matematis, ya nggak heran kalau dia juga punya simetri-simetri indah bawaan dari struktur itu. Jadi simetri itu bukan kebetulan ya, tapi emang sifat bawaan dari matematikanya. Betul. Sifat inheren dari realitas matematis itu sendiri. Lalu angka-angka fundamental, yang kayaknya disetel pas banget di alam semesta kita. Kayak rasio massa proton-elektron, yang sekitar 1836 itu. Atau ada 32 konstanta fundamental di tabel 10.1 sumber kita. Itu datangnya dari mana kalau realitas itu matematis? Apa itu bagian dari rumus alam semesta? Menurutmu, iya, persis gitu. Angka-angka ini, rasio massa, konstanta gaya, dan lain-lain itu bukan sesuatu yang disetting acak pas Big Bang atau dipilih sama sesuatu. Mereka itu bagian nggak terpisahkan dari definisi struktur matematika spesifik yang jadi alam semesta kita. Oh, jadi kayak pi gitu ya.
Nilainya segitu ya karena definisi lingkaran emang gitu. Nah, persis kayak gitu analoginya. Angka 1836 itu muncul sebagai konsekuensi logis dari relasi-relasi di dalam struktur matematis kita. Moore itu nolak ide kondisi awal yang bisa dipilih bebas. Strukturnya sendiri udah deskripsi lengkap, termasuk semua konstantanya. Ini ngejawab soal fine-tuning dengan cara yang radikal banget ya. Bukan di setel tapi emang begitu adanya. Betul. Kerandoman di mekanika kuantum. Kalau semuanya struktur matematika yang deterministik, kok bisa ada hasil pengukuran yang kelihatannya acak, kayak kapan atom radioaktif luruh gitu? Ini poin penting banget juga. Seperti yang disinggung di konteks bab 8 dan bab 12 soal multiverse, MUH nawarin interpretasi ulang soal random kuantum ini. Menurut pandangan ini, keacakan yang kita lihat itu bukan fitur fundamental dari realitas objektif, si struktur matematikanya, tapi semacam ilusi. Ilusi? Ilusi dari mana? Ilusi yang muncul dari sudut pandang subjektif kita sebagai pengamat di dalam struktur itu. Gimana ilusinya muncul? Sumber kita nyambunginnya ke konsep multiverse level 3, interpretasi banyak dunia, atau gabungan level IN3. Tiap kali ada pengukuran kuantum yang hasilnya bisa lebih dari satu, realitas itu kayak bercabang. Bercabang? Ya, dan kita sebagai pengamat ikut ke cloning ke tiap cabang, kita cuma ngalamin satu hasil di cabang kita. Dan rasanya tuh acak, karena kita nggak bisa lihat cabang lain. Jadi karena kita cuma ngalamin satu jalur aja? Betul. Tapi kalau dilihat dari atas, dari keseluruhan struktur matematika multiverse-nya, nggak ada yang acak. Semua kemungkinan hasil itu terjadi secara deterministik di cabang-cabang yang beda. Wow, jadi acak itu cuma karena sudut pandang kita terbatas ya? Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita hidup di struktur matematika raksasa ini, terus apa dong artinya jadi manusia? Apa kita ini cuma sekumpulan angka aja? Atau pola di persamaan kosmik? Kok rasanya agak, gimana ya? Dingin gitu? Sumber kita ngebahas ini pakai konsep substruktur yang sadar diri atau self-aware substructures. Kita dan mungkin makhluk sadar lain bisa dilihat sebagai pola atau substruktur yang kompleks banget di dalam struktur matematika yang lebih gede. Substruktur yang sadar diri. SAS. Kesadaran kita, pengalaman subjektif kita yang kaya warna apa yang kita sebut realitas internal, itu hasil dari dinamika komputasional atau pemrosesan informasi yang terjadi di pola kompleks itu. Sumber kita di bab 11 ngasih analogi pola jalinan sel darah merah di ruang waktu aja udah rumit banget. Kesadaran mungkin pola yang jauh lebih kompleks lagi, yang muncul dari interaksi dasar di struktur matematis alam semesta. Oke. Penting dibedain nih, realitas internal kita, rasa merah, sakit, cinta, itu beda sama realitas eksternal, struktur matematis murni yang jadi dasarnya. Jadi kesadaran kita itu properti yang muncul dari kompleksitas substruktur matematis itu ya? Oke, ini setidaknya ngasih tempat buat pengalaman subjektif kita. Iya, betul. Dan ini juga yang logisnya ngarah ke ide multiverse level 4 itu kan. Ide paling liar bahwa semua struktur matematika yang mungkin itu beneran ada secara fisik. Dibahas di konteks bab 12 ini. Tepat sekali, level 4 itu konsekuensi logis paling ujung kalau kita terima premismu MU. Argumennya kan gini, kalau realitas fisik eksternal kita adalah struktur matematika, dan kita anggap semua struktur matematika yang konsisten itu ada secara abstrak, kayak di dunia ide Plato, yang nggak ada alasan buat mikir cuma satu struktur matematika aja, alam semesta kita, yang punya eksistensi fisik. Kalau satu bisa, kenapa yang lain nggak? Gitu ya? Nah, kalau keberadaan matematis itu sama dengan keberadaan fisik, berarti ya semua struktur matematika yang mungkin harusnya punya eksistensi fisik juga sebagai alam semesta paralel. Jadi pertanyaannya bukan lagi rumus mana yang benar buat alam semesta kita. Betul, pertanyaannya jadi kita sebagai SAS ini kebetulan adanya di struktur matematika yang mana? Luar biasa. Ini benar-benar muter balikin cara kita mikir soal alam semesta dan ya keberadaan itu sendiri. Jadi kalau kita rangkum nih hasil gali sumber kita hari ini, ide utamanya yaitu tadi, realitas fisik di level paling dasar mungkin bukan materi atau energi, tapi murni matematis. Matematika bukan cuma alat buat ngejelasin, tapi esensi dari realitas itu. Sebuah hipotesis yang, wah, berani banget, pasti masih banyak perdebatan ya. Oh, tentu saja.
Tapi daya tariknya itu gimana dia nyoba nyatuin banyak petunjuk dan teka-teki fisika modern jadi satu kerangka. Mulai dari sifat ruang waktu, sifat angka-angka partikel, peran fungsi gelombang dan ruang Hilbert, penjelasan buat simetri dan konstanta alam, cara baru lihat random kuantum, sampai kebutuhan TOI yang benar-benar dasar dan bebas interpretasi manusia. MUH nawarin satu jawaban, meskipun abstrak banget. Ini juga ngasih perspektif baru ya soal posisi kita di alam semesta. Kalau MUH benar, kita bukan cuma debu kosmik di planet kecil, tapi kita bisa jadi bagian yang sadar, substruktur yang bisa mikir dari sebuah entitas matematis yang gila luasnya, kompleksnya, dan mungkin indahnya juga. Dan ada sisi optimisnya juga ya. Kalau ini benar, berarti alam semesta itu pada prinsipnya bisa dipahami sepenuhnya. Solvable, nggak ada misteri yang selamanya terkunci. Karena kalau realitas itu matematika, ya dia nurut sama logika. Jadi batasnya cuma kemampuan kita buat ngungkapin strukturnya. Iya, batasnya kompleksitas struktur itu sendiri dan kemampuan kita sebagai SAS buat nemuin dan mahamin lewat sains dan matematika. Oke deh. Banyak banget ini yang bisa dipikirin. Sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif nih dari sumber kita buat dibawa pulang. Kalau realitas itu emang intinya matematika, artinya pas matematikawan nemuin teorema baru atau buktiin struktur baru, mereka itu sebenarnya lagi nemuin wilayah baru di peta realitas. Apakah mereka lebih kayak penjelajah yang metain daerah baru yang udah ada di luar sana? Daripada jadi pencipta konsep baru dari nol. Nah, coba deh direnungkan implikasinya. Menarik untuk dipikirkan. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.